Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata Modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Saya Ana Dewi Susilowati, CGP dari SMP Negeri 2 Modo, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, Angkatan 5, kelas 34B. Untuk tujuan aksi nyata Modul 3.2 yakni CGP mengidentifikasi cara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Pada kegiatan ini, kolaborasi CGP dalam identifikasi aset sekolah di SMP Negeri 2 Modo Kabupaten Lamongan, kami ada 3 CGP, yakni saya sendiri Ana Dewi Susilowati dalam kegiatan sebagai notulis, kemudian Ibu Isparwati sebagai moderator, kemudian Bapak Agus Indrawanto sebagai pemandu kegiatan identifikasi aset sekolah. Berikut aksi nyata kolaborasi CGP dalam identifikasi aset sekolah di SMP Negeri 2 Modo, Kabupaten Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Manan selaku pengawas binaan SMP Negeri 2 Modo, Bapak Abdul Rahman selaku Kepala SMP Negeri 2 Modo, Bapak Ibu Dewan Guru, serta karyawan dan anak-anakku semuanya yang berbahagia pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk memandu acara ini. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur dari Ilahi Rabbi karena pada kesempatan kita kali ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita mampu menghadiri acara kolaborasi tim guru penggerak dengan seluruh ekosistem yang ada di SMP Negeri 2 Modo dalam rangka identifikasi aset untuk pembelajaran di kurikulum Merdeka pada SMP Negeri 2 Modo. Adapun acara tersusun sebagaimana berikut: yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga sambutan pengawas sekolah, yang selanjutnya yaitu acara inti yaitu identifikasi sumber daya, yang mana nanti kami bertiga, saya Isparwati, Pak Agus Indrawanto, Bu Ana Dewi Susilowati akan berkolaborasi dalam rangka identifikasi aset. Saya nanti akan menyampaikan sedikit tentang apa itu sumber daya, kemudian untuk acara inti identifikasi aset akan dipandu oleh Pak Agus Indrawanto, dan untuk pembacaan hasil pemetaannya nanti akan dipandu oleh Bu Ana Dewi. Acara selanjutnya yaitu lain-lain, dan yang terakhir doa dan penutup. Bapak Ibu, untuk supaya acara ini berjalan dengan lancar, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwwata illa billahil azim. Bapak pengawas pembina dari Dinas Kebudayaan Lamongan, Bapak Dr. Agus Budiman MPD, saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 2 Modo beserta staf tata usaha yang saya hormati. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan keselamatan sehingga bisa mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-5 dari SMP Negeri 2 Modo ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya selalu salam tetap berlimpahkan kepada junjungan kita Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati dan Bapak pengawas yang saya hormati, di sini saya selaku pimpinan di sekolah ini memberikan dukungan yang sebesar-besarnya kepada 3 guru kami yang mengikuti program dari pemerintah yaitu CGP calon guru penggerak, yang kebetulan pada angkatan ke-5 ini ada 3 guru dari
SMP Negeri 2 Moto yang mengikuti program calon guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru kami ini dapat mengimbas kepada rekan-rekan, pada teman-teman sesama guru dan juga kepada murid dan juga pada lingkungan sekitar sini mengarah ke SMP Negeri 2 Moto yang lebih baik lagi. Untuk itu kami selaku pimpinan di sini memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada 3 guru kami. Mudah-mudahan ke depan perjalanannya dalam mengikuti calon guru penggerak ini dapat sukses, kemudian dapat lulus dan menjadi guru penggerak sebetulnya di tahun yang akan datang. Terima kasih, mungkin dari itu sambutan dari saya. Nanti dilanjut yang lain, saya akhiri bila tak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih untuk Bapak Abdul Rahman yang telah berkenan untuk memberikan sambutan dan dukungannya kepada kami bertiga. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Pengawas Sekolah kepada beliau Bapak Haji Manan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang sudah kepada kami. Dengan inventarisasi dengan aset itu ya. Saya sebagai pengawas itu sangat mendukung sekali tentang program perubahan yang dijalankan oleh pemerintah melalui guru penggerak, bahwa semua rencana ya, yang dilakukan oleh instansi sekarang harus berbasis data, istilahnya itu PBD, perencanaan berbasis data. Itu sudah digalakkan oleh pemerintah. Nah, termasuk juga perlu adanya inventarisasi tentang alat aset. Dan pengertian aset itu adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh individu atau oleh suatu organisasi, baik itu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai manfaat kepada sekolah. Contoh, aset itu bisa berupa sumber daya manusia, bisa berupa dukungan-dukungan yang diberikan oleh stakeholder yang tidak memiliki semuanya, baik itu komite, baik itu tim ahli yang dari luar, sehingga betul-betul aset itu perlu diinventarisasi sehingga nanti bermanfaat bagi sekolah atau individu atau masyarakat. Hanya istilahnya kita jangan sampai memiliki aset yang tidak tergunakan secara maksimal. Suatu contoh misalnya ya, Pak Abdul Rahman ini adalah seorang kepala sekolah yang banyak memiliki kenalan tentang anggota dewan, misalnya begitu. Dan ketepatan anggota dewan itu dapil sini, itu anggap sebagai aset yang betul-betul harus kita inventarisasi, sehingga nanti SMP Negeri 2 Moto itu dapat maju manakala aset ke SMP 2 ini mudah. Dengan kata lain, anak SMP itu senang-senangnya naik sepeda. Nah, kalau misalnya jalan poros dari rumahnya ke SMP ini itu bagus, maka orang tua itu senang sekali menyekolahkan anak sini. Mudah-mudahan enak, menikmati gelis selamat. Nah, maka aset yang di sekolah sudah ditata, dilihat di sekolah ini jangan sampai aset yang dimiliki sekolah, satu contoh ada ruangan yang masih kosong, direncanakan untuk tempat sepeda. Jadi aset itu bisa berupa manusia, bisa berupa yang lainnya yang mungkin bermanfaat begitu. Itu caranya. Mudah-mudahan saja inventarisasi aset ini berhasil dan akhirnya semua dapat dimanfaatkan untuk kebaikan dan kemajuan SMP Negeri 2. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih dan saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih untuk Bapak Haji Manan yang telah berkenan untuk memberikan sambutan. Bapak Ibu, menginjak pada acara yang selanjutnya yaitu kita identifikasi aset yang ada di SMP Negeri 2
sampaikan, saya selaku CGP yang ada di SMP Negeri 2 Modo menyampaikan terima kasih atas berkenannya penyelenggara semua untuk menghadiri acara kami, yaitu kolaborasi dalam rangka identifikasi aset yang bermanfaat untuk pembelajaran di SMP Negeri 2 Modo. Termasuk disampaikan terima kasih kepada ananda-ananda yang telah berkenan datang. Ya, Bapak Ibu, yang namanya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Abdul Manan bahwasanya ada yang berwujud dan yang tidak berwujud. Memang kami mendapatkan materi ini, materi aset itu kenapa kok harus disampaikan di dalam program Guru Penggerak. Ternyata memang selama ini kita itu membuat program itu yang ada di benak kita itu kita kurang apa, nah baru kita programkan. Ternyata seperti itu. Ya, jadi ada istilahnya pendekatan berbasis aset dan satu lagi pendekatan berbasis kekurangan. Menurut materi yang kami terima itu ada 7 aset. Ya, 7 aset Bapak Ibu. Yang pertama itu aset manusia, kemudian aset sosial, aset fisik termasuk bangunan dan lain-lain. Yang keempat itu aset lingkungan dan alam, sedangkan yang kelima aset agama dan budaya, keenam aset politik, dan yang terakhir aset finansial. Kesemuanya ini nanti akan kita gali bersama. Ternyata di akhir nanti SMP 2 Modo itu memiliki aset manusia ini, termasuk siswanya yang begini, itu termasuk aset manusia. Sosial, SMP Negeri 2 Modo itu ternyata selama ini sudah berkolaborasi dengan pihak-pihak luar. Nah, nanti monggo semuanya kita gali bersama sampai dengan aset finansial. Dari saya mungkin sementara cukup demikian, dan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Agus untuk memandu acara identifikasi aset yang ada di lembaga kita. Monggo Pak Agus, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas, Bapak Haji Manan, Bapak Kepala SMP Negeri 2 Modo, Pak Haji Abdul Rahman, Presiden MPD, teman-teman CGP SMP Negeri 2 Modo, BUIS, semuanya yang saya hormati, dan Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, anak sekalian yang hadir dalam acara identifikasi aset di sekolah kita. Pertama, pada kesempatan ini tidak lupa mari kita senantiasa mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, di mana atas limpahnya kita bisa hadir bersama di dalam ini dalam rangka untuk melakukan sesuatu yang baik. Kalau di Guru Penggerak istilahnya melakukan praktek baik. Semoga kegiatan lancar, tidak ada kesalahan apapun. Yang kedua, mudah-mudahan ucapan salawat dan salam tetap tersampaikan pada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai CGP, sebelum kita masuk ke pembahasan aset, itu mestinya kita kepingin menyampaikan banyak hal ke teman-teman sebagai bentuk pengibasan kami, supaya teman-teman di SMP Negeri 2 Modo paling tidak juga tahu perkembangan tentang proses pembelajaran terbaru menurut kurikulum Merdeka. Karena kebetulan di sekolah kita ada 3 CGP yang ada, jangan sampai kemudian Bapak Ibu malah lebih dulu guru lain di sekolah lain yang tidak ada CGP-nya dan lebih lain. Itu yang kita harapkan. Oleh karena itu ke depan kami berharap banyak hal, banyak kesempatan Pak Rahman kepada kami untuk berbagi, bukan untuk mengajari, sekedar berbagi informasi, sekedar kita melakukan kolaborasi bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 7 aset yang sekarang sudah disampaikan oleh Bu Isadi. Pertama ada modal manusia, yang kedua ada modal sosial, yang ketiga ada modal politik, yang keempat itu ada modal agama dan budaya, yang kelima ada modal fisik, kemudian yang keenam ada modal lingkungan alam. Dan modal fisik dan lingkungan alam itu dibedakan. Kalau fisik menyangkut pada gedung, prasarana pembelajaran. Kalau modal lingkungan dan alam itu modal lingkungan pendukung yang tidak masuk pada gedung. Di situ misalnya termasuk lahan kosong dan seterusnya. Prasarananya bagaimana itu masuk pada modal lingkungan alam. Kemudian yang kedua ada modal finansial.
Sekarang saya persilahkan Bapak Ibu untuk memberikan usulan tentang identifikasi aset kita. Mulai yang pertama adalah modal manusia. Monggo saya persilahkan di antara kita barangkali ada yang bisa mengusulkan aset manusia yang ada di sekolah kita ini apa saja. Saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya Pak Gus. Aset manusia yang ada di sekolahan, yaitu sekolah SMA Negeri Bromoto ini ada meliputi 8 komponen. Yang pertama yaitu kepala sekolah, kemudian yang kedua guru, yang ketiga karyawan, keempat murid, kelima ada komite sekolah, kemudian yang keenam ada orang tua murid, ketujuh ada tokoh masyarakat, dan kedelapan ada tokoh agama. Salah satu-satu mulai dari kepala sekolah yang ada di SMA Negeri Bromoto ini, aset yang telah ada di SMA Negeri Bromoto ini mulai dari guru sekolah yang memiliki kualitas pendidikan, yaitu mulai sudah S2. Kemudian dari gurunya kita memiliki 20 orang, yang S2 ada 5 orang, kemudian yang S1-nya ada 15 orang. Kemudian karyawan ada 6, 1 dari PNS, dari sarjana juga, kemudian yang 5 non PNS. Kemudian dari murid yang keempat, kemudian jumlah murid total dari SMA Negeri Bromoto ini 118 siswa. Kemudian dari ketiga komponen atas, kepala sekolah, guru, karyawan ini dari kompetensinya bisa ditingkatkan dalam rangka untuk pengembangan aset yang ada di SMA Negeri Bromoto ini. Kemudian untuk murid yang juga ada di sini, saya minta semangat belajar untuk profil pelajar Pancasila, yaitu mencakup kemandirian, gotong royong, bernalar kritis, berkepribadian global, kreatif, beriman, dan bertakwa. Jadi untuk siswa-siswa yang ada 118 murid ini, saya minta untuk semangat belajar untuk profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk komite sekolah sudah ada pengurusnya, dari semua wali-wali murid itu sudah ada pengurus yang tergabung dalam pengurus komite SMP Negeri Bromoto itu siap berkolaborasi untuk meningkatkan kemajuan SMP Negeri Bromoto. Kemudian ada orang tua murid, kemudian tokoh masyarakat dan tokoh agama, yang ketiga-tiganya ini merupakan andil besar dalam rangka untuk diajak kolaborasi dengan SMP Negeri Bromoto demi tercapainya SMP Negeri Bromoto yang lebih baik. Mungkin itu aset manusia yang bisa saya uraikan yang ada di SMP Negeri Bromoto ini, karena merupakan suatu tim, yaitu aset manusianya ini yang berkolaborasi, yang tiap hari kita ada di SMP Negeri Bromoto ini. Terima kasih. Aku ingin memberikan ulasan sedikit tentang aset manusia. Terima kasih Pak Abdurrahman selaku kepala sekolah sudah mengusulkan sekian macam, termasuk kepala sekolah, guru, tenaga karyawan, kemudian ada murid, ada tokoh masyarakat, ada juga tokoh agama yang sudah dijelaskan sedemikian rupa, baik dari sisi kualifikasi akademik, termasuk dari sisi mengajar yang sesuai dengan bidang studinya. Ini menjadi aset kita. Saya persilakan barangkali ada tambahan usulan khusus untuk aset manusia. Monggo saya persilakan. Barangkali untuk murid ada usulan, saya persilakan. Ya, tiga-tiganya pengen usul. Yang saya persilakan yang ketua OSIS dulu, Mas Tony, ya silakan. Monggo. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fathia, selaku ketua OSIS dari SMP Negeri Bromoto. Dengan berdirinya saya di sini, saya akan mengusulkan aset manusia khususnya di murid di SMP Negeri Bromoto siap menerima kurikulum merdeka dan juga siap untuk diajak bekerja sama atau berkolaborasi membuat program perubahan di
di sekolah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dari Mas Arya yang menambahkan dukungan untuk sikap anak-anak yang tentunya mendukung program IKM khususnya dalam pendataan aset untuk murid. Saya melanjutkan, kalau memang sudah ada usulan terkait dengan modal manusia, sekarang modal sosial. Monggo barangkali ada yang bisa menyampaikan usulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah, kawan-kawan CIP, kawan-kawan bapak ibu guru, sarana sekalian yang saya cintai yang ada di ruangan ini. Untuk aset atau modal sosial ini, tentunya sekolah kita selama ini sudah memiliki kekarakteristikan tersendiri di bidang sosial, terutama peran serta sosial masyarakat kepada sekolah yang hari ini diwujudkan dalam bentuk partisipasi orang tua yang bernaung dalam komite sekolah. Modal atau aset sosial yang baik di sekolah kita, misalnya terkait dengan rasa empati para pengelola sekolah terhadap peserta didik yang dalam hal ini diwujudkan dengan berbagai macam cara untuk mewujudkan bagaimana kita memberikan pelayanan yang optimal kepada mereka. Dalam hal ini apabila siswa sedang mengalami sebuah masalah, sekolah dengan serta-merta dengan tanggap segera melakukan penanganan. Mungkin ini yang perlu ditindaklanjuti atau istilahnya diteruskan oleh kita sebagai pengelola sekolah. Di samping itu, hubungan baik dengan masyarakat atau lembaga-lembaga instansi lain yang selama ini terbangun itu juga menjadikan sebuah modal sosial bagi kita yang perlu kita pupuk dan kita bina. Demikian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni yang sudah menyampaikan usulan, dua usulan. Pertama tentang pelayanan kepada masyarakat, yang kedua tentang kerjasama dari lembaga-lembaga lain. Misalnya mungkin Pak Roni yang dimaksud bagaimana puskesmas kita ajak bekerjasama untuk ikut meningkatkan kesehatan anak-anak di sekolah kita. Itu sebagai salah satu bentuk usulan modal sosial. Mungkin ada tambahan lagi terkait dengan modal sosial yang bisa kita gali hari ini. Kebetulan karena anak-anak ini kan juga dalam kegiatan kesehariannya ikut kegiatan organisasi apa? Pencaksilat ya? Ikut apa? Tidak apa disebutkan? ESA apa? Kesakti apa? PN. Ini PN. Kemudian kamu juga ikut kegiatan seperti temanmu? Kenapa? Iya. Iya apa? Ikut apa? Hah? ESA. Yang Mbak Nela tuh? Hah? PN. Gak apa-apa. Ini kan punya pimpinan-pimpinan kan? Dan pimpinan-pimpinan itu kan bisa kita ajak bekerja sama ya dengan sekolah kita ya dalam rangka untuk membangun perubahan yang ada di sekolah sini. Karena kebetulan murid kami juga menjadi anggota daripada organisasi tersebut kan. Nanti akan kita coba kalau bisa dijembatani ya Mas ya. Kamu jembatani bagaimana kita bisa menjalin kerjasama untuk meningkatkan kualitas prakarsa perubahan yang sedang kita lakukan. Kalau dari perguruannya bisa membangun barangkali jiwa dan raganya, kalau dari kami nanti kami bisa membangun dari aspek sikap mentalnya, gitu ya. Ada kerjasama yang baik gitu. Oke, saya persilakan sekarang modal politik yang ketiga. Monggo, barangkali ada yang diusulkan terkait dengan aset modal politik. Terima kasih telah diberikan kami terkait
terkait modal aset lembaga kita, yaitu terkait dengan modal politik perlu kita bekerja sama dengan pihak yang berkompeten di anggota dewan, khususnya Bapak kita kan punya channel untuk bagaimana aset kita itu bisa berkembang, yaitu terkait dengan akses untuk menuju ke SMP itu kan kelihatannya masih kurang bagus. Untuk itu perlu kita kerjasama dengan pihak yang berkompeten itu saja yang dapat kami Saya ada lagi Pak Soleh yang selain itu Pak, yang Pak Soleh juga punya perusahaan. Juga bekerja sama dengan Bapak Camat Modo juga bisa, atau desa-desa lain dari yang berdekatan dengan SMP kita. Itu saja Pak yang dapat Bisa kami. disebutkan barangkali yang desanya Pak, barangkali yang bisa menjadi Bisa Jati Payah juga bisa, desa Sumberagung, Kedung Pengarong juga bisa itu Pak. Kebetulan kepala desa juga alumni kita. Iya, penggunaan alumni kita ya. Jadi aset kita ya. Itu Pak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Itu kan. Barangkali dari aspek politik masih ada usulan, modal tempat, modal agama dan budaya. Saya persilakan monggo yang menyampaikan usul. Barangkali Pak Jiwek ini yang juga salah satu tokoh agama di daerah kita. Saya persilakan Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak-anakku yang saya banggakan, kaitannya dengan modal sosial dan agama. Ya bagus. Modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya. Nah, di sekolah kita ini sudah ekosistem tentang keberagamaan sudah cukup bagus, dan itu sudah tercermin, terindikasi dengan kerjasama kita dengan tokoh-tokoh agama dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Dan kita di sekolah ini untuk aset siswa tentang sosial dan agama ini sudah kita tunjukkan dengan kegiatan-kegiatan yang dimulai dengan kegiatan agama. Salah satu dan beberapa contoh diantaranya pagi hari sudah anak-anak sudah terbiasakan dengan kegiatan sholat duha dan bacaan surat Al-Waqiah. Setelah itu pada duhurnya itu anak-anak sudah sholat duhur berjamaah, juga diikuti oleh bapak dan ibu guru. Dan setelah itu anak-anak dibiasakan untuk kultum secara bergantian. Dan itu sudah kita laksanakan, dan mudah-mudahan ini akan memupuk kegiatan keberagaman di sekolah kita yang berimbas kepada ketika anak-anak sudah di rumah itu juga tetap menjalankan kegiatan perintah-perintah agama yang sudah kita biasakan di sekolah. Dengan sekolah ini untuk memberikan materi pencerahan kepada anak-anak didik kita. Itu bagus. Untuk lembaga keagamaan lain Pak, barangkali yang bisa. Untuk lembaga keagamaan lain, sementara kita belum mengarah ke sana. Barangkali usulan Pak Wik ke depan untuk pendataan asetnya. Usulan ke depan untuk kegiatan melibatkan tokoh-tokoh agama untuk yang lainnya, termasuk dengan pimpinan-pimpinan agama yang ada sekarang. Itu aja bagus. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah memberikan beberapa identifikasi dari lembaga keagamaan, termasuk dari tokoh-tokoh agama sekitar sekolah kita, yang ke depan bisa menjadi aset sekolah kita untuk menjadi modal melakukan perubahan yang ada di sekolah kita. Sekarang kita masuk pada modal lingkungan fisik dan modal lingkungan alam dan fisik sekaligus jadi satu. Saya persilakan, masih ada yang belum menyampaikan pendapat, barangkali Pak Parto, mohon Pak Parto. Saya persilakan untuk modal fisik dan lingkungan alam. Monggo Pak Parto. Kalau Pak Parto yang punya banyak pengalaman di bidang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kemanan, yang saya hormati Abdul Rahman, yang saya hormati Bapak Ibu Penggerak, yang saya hormati Bapak Ibu Prestasinya, dan anak-anakku yang saya banggakan. Saya di sini akan menyampaikan masalah lingkungan aja. Modal fisik dan lingkungan. Modal fisik sama lingkungan. Memang modal fisik sama lingkungan itu sangatlah vital dalam suatu pembelajaran atau perkembangan suatu pendidikan. Misalkan di dalam sini lingkungan banyak berjasa ya. Kemudian jalannya juga infrastruktur kurang, misalnya maksimal, masih jalan banyak yang becek, sehingga membuat kendala siswa yang agak jauh hingga masuk ke sekolah SMP 2 yang di Jawa. Dan kemudian juga masalah lingkungan pertanian, kebanyakan untuk lingkungan pertanian ini Bapak Ibunya mungkin kurang jadi suatu wawasan tentang pendidikan, sehingga dikatakan bahwa pendidikan itu maju tanpa modal, sehingga harus kita gratis ya mana jika ada suatu kegiatan itu gratis, sehingga membuat di lembaga pendidikan itu bingung. Yang berikutnya tentang sarana-prasarana, yaitu lingkungan lembaga sekolah, itu sangat penting sekali, bagus, karena adanya IT. Kalau nggak ada komputer sama WiFi atau sarana lain yang penunjang, maka tidak mungkin itu bisa kita misalnya sampaikan atau praktekkan dengan maksimal gitu. Sehingga untuk sarana masalah IT itu sarana satunya yaitu komputer, WiFi, dan sarana yang lain yang berkaitan tentang IT. Kemudian tentang kesenian, itu kalau nggak ada sarana kesenian ya kurang. Di samping sarana juga gurunya harus ada gitu. Itu juga sarana. Memang guru IT juga ada, guru sarana apa itu kesenian harus ada gitu. Yang melatih siapa kan? SMP juga punya aula apa mana, punya perpus, punya ruang duduk, kesenian punya, ruang komputer punya, untuk musola juga ada, kemudian untuk ruang gudang, kemudian itu gudang untuk masalahnya barang-barang yang masih tidak berguna itu bisa disimpan di gudang banyak, dan ruang puasa dan seterusnya itu masalah sarana. Kemudian lingkungan sini sangat luas, bagus, untuk hanya bisa dikembangkan untuk tadi misalkan kita mengembangkan tentang P5 itu banyak itu bisa kita kembangkan. Itu hal yang kosong itu bolanya sekarang ini saya sampaikan, mungkin itu hanya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Barto yang sudah menyampaikan usulan beberapa aset, termasuk tadi sudah disebutkan kita punya lahan kosong banyak yang bisa dimanfaatkan, fasilitas gedung kita juga memadai, dan bahkan masih banyak yang ruang kosong ya yang bisa kita berdayakan. Kemudian termasuk juga sarana pembelajaran mulai dari kesenian, kita termasuk juga tadi ada apa musik dan seterusnya. Terima kasih sudah diusulkan. Kemudian terakhir modal ke-7 yang kita miliki, modal finansial. Ini masih ada satu teman yang belum memberikan usulan, saya persilakan. Bu Cici, barangkali monggo Bu Cici. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengawas dan Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Ibu guru semua. Saya akan menyampaikan sumber keuangan yang ada di SMP Negeri 2 Modo. Ada 3 hal Pak Gus, BOS sama PIT, komite, sama akhir tahun. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cici yang sudah mengusulkan aset sekolah kita dari
modal finansial. Saya kira ini Bapak Ibu, dari pendataan aset kita sudah cukup banyak yang kita miliki. Mudah-mudahan dengan aset yang sudah kita miliki ini, kita akan bisa susun menjadi sebuah program yang bersifat perubahan sekolah kita menjadi ke arah yang lebih baik. Saya kira ini selanjutnya saya langsung berikan kepada Bu Ana selaku notulen sebelum saya berikan kepada Bu Isparwati selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku notulen pada kesempatan hari ini dalam rangka inventarisir aset yang dimiliki oleh sekolah SMP Negeri 2 Modo akan menyampaikan kesimpulan hasil dari kegiatan inventarisir kali ini. Yang diantaranya aset adalah modal di mana untuk mewujudkan visi atau harapan yang terkhusus di SMP Negeri 2 Modo, di mana ada 7 aset di dalamnya. Yang pertama yaitu aset atau modal manusia yang mencakup kepala sekolah, guru, karyawan, murid, komite, orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, yang mana untuk masing-masing memiliki spesifikasi masing-masing sebagai pendukung dari program-program di sekolah. Kemudian yang kedua, aset atau modal sosial, yakni mencakup peran serta masyarakat di sekitar sekolah. Selain itu juga organisasi-organisasi yang ada di sekitar sekolah. Kemudian yang ketiga adalah modal politik, di mana di dalamnya mencakup kerjasama dengan pemerintah kecamatan maupun desa serta dengan pihak anggota dewan yang berada di sekitar SMP Negeri 2 Modo. Kemudian yang keempat, modal agama dan budaya, di mana di sekolah sudah ada aset adanya kerjasama dengan pimpinan keagamaan baik secara organisasi maupun masyarakat di dalamnya. Kemudian untuk modal fisik yang kelima, tersedianya gedung, sarana prasarana sekolah, mulai dari lab komputer, lab IPA, kemudian perpustakaan dan fasilitas lainnya. Kemudian selain itu juga adanya akses jalan yang masih perlu ada peningkatan dan pengembangan kembali. Sedangkan untuk yang keenam, modal lingkungan atau alam. Di sekolah kita di SMP Negeri 2 Modo sangat tersedia lahan kosong yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat kearifan lokal di dalamnya, serta juga bisa digunakan untuk perkembangan selanjutnya yang berkelanjutan. Yang ketujuh, modal finansial. Di dalam SMP Negeri 2 Modo ada sumber keuangan sebagai sumber aset di dalamnya yang mencakup adanya dana pos, BIP, dan komite atau insidental. Yang kesemuanya modal 1 sampai ke 7 merupakan aset atau modal yang digunakan untuk melakukan suatu program atau kegiatan yang digunakan untuk melakukan prakarsa perubahan menuju ke yang lebih baik. Terima kasih. Demikian dari kesimpulan pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Pengawas, Bapak Kepala Sekolah, terima kasih banyak yang sudah kita selesaikan pendataan dan identifikasi aset kita. Sekali lagi mudah-mudahan dengan pendataan ini kita bisa mencapai visi kita ke depan, serta yang lebih baik adalah bagaimana agar aset yang sudah kita miliki ini bisa kita berdayakan, dan manakala di lain kesempatan
masih kita temukan aset-aset lain yang belum terdata, akan dilakukan penerimaan pada tahap berikutnya. Saya kira sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Ismar Silakan. Bapak Ibu, demikian tadi acara dalam rangka identifikasi atau inventarisasi semua aset yang ada di SMP Negeri 2 Modo dari ke-7 macam aset, dari manusia, sosial, fisik, lingkungan alam, agama budaya, politik dan finansial. Semoga kedepannya dengan hasil pemetaan yang kita lakukan pada pagi hari ini atau siang hari ini nanti akan bermanfaat untuk menjadi satu kekuatan dalam rangka mewujudkan prakarsa perubahan yang ada di SMP Negeri 2 Modo, khususnya ini dalam rangka melayani kebutuhan murid, sehingga kedepannya murid atau siswa atau peserta didik yang ada di SMP Negeri 2 Modo itu merasa aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi tidak ada lagi murid yang takut datang ke sekolah, tidak ada lagi murid yang takut dengan bapak atau ibu guru, sehingga semuanya itu akan bermuara kepada pelayanan anak didik kita atau peserta didik kita. Semoga dengan itikat baik ini, apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan ridhonya, mendapatkan manfaatnya bagi kita semua. Acara yang terakhir yaitu penutup, kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kegiatan berlangsung, kami juga mendokumentasikan notulen kegiatan identifikasi aset sekolah sebagai berikut. Dan hasil pemetaan aset atau modal SMP Negeri 2 Modo, yang pertama modal manusia, yakni adanya murid, guru, kepala sekolah, TU, karyawan, dan praktisi sekolah. Dan dari modal manusia ini, kami petakan menjadi pemetaan kualitas, pemetaan modal individu, dan pemetaan kecakapan seperti pada slide. Yang kedua adalah modal sosial, di mana menjalin kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, wirausahawan sekitar sekolah, ikatan alumni, Karang Taruna, perguruan silat, dan organisasi keagamaan, yang mana kesemuanya adalah pensupport kegiatan di sekolah yang berpihak pada murid. Yang ketiga, modal politik, yakni kerjasama dengan instansi terkait sekitar sekolah, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kepolisian, dan Koramil. Selain itu, kerjasama dengan pemerintah desa setempat sekitar sekolah, yang tentu saja semuanya mensupport. Keempat, modal agama dan budaya, yakni kerjasama dengan tokoh agama dan lembaga keagamaan sekitar sekolah, serta partisipasi sekolah dalam kearifan lokal masyarakat sekitar. Yang kelima, modal fisik, yakni bangunan yang representatif dan memadai untuk proses belajar mengajar, serta infrastruktur sarana prasarana penunjang untuk kegiatan pembelajaran di sekolah. Keenam, modal lingkungan atau alam, yakni modal alam yang dimiliki di sekitar sekolah dan modal lingkungan yang dimiliki di sekolah, yang semuanya menjadi wahana pembelajaran dan kegiatan yang berpihak pada murid. Ketujuh, modal finansial, yakni adanya dana BOS, dana insidental, tabungan koperasi, tabungan siswa, tabungan guru, dana komite sekolah, dan dinas sosial atau PKH dan PIP. Demikian aksi nyata kami untuk modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Semoga menginspirasi. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.